Tuhan, kita mau katakan, kami cinta Engkau Yesus. Hanya Engkaulah segalanya bagi kami.
nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur pasal 102 ayat 26 sampai dengan 28. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka akan berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Nah, dari ayat ini kita dapat membandingkan dua hal yang berbeda, yaitu kondisi dunia ini dan juga pribadi Allah yang kekal. Nah, keadaan dunia ini akan terus berubah. Nah, bahkan perubahannya itu ya tidak dapat diprediksi ya. Begitu cepat dan tidak terduga. Bahkan perubahan itu juga dapat mengubah keadaan manusia itu sendiri. Nah, contohnya jika dulu kita masih dapat bebas berpergian, ya bebas melakukan aktivitas kita sehari-hari, ya kita bisa membuat acara yang akbar, ya bebas berkerumun, bisa menghirup oksigen dengan sangat leluasa. Nah, bahkan bagi para wanita tidak khawatir untuk bermake up, ya tidak khawatir make upnya rusak karena masker gitu ya. Namun kondisinya sekarang ini ya sudah berubah. Nah, kita dibatasi mobilitasnya ya, kita tidak bisa berkerumun lagi. Kita harus selalu memperhatikan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker dan tidak bisa sebebas dulu ya. Bahkan gereja pun harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini dan tentunya ini berdampak banyak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, meskipun kondisi zaman ini terus berubah, kebenarannya adalah Allah kita tetap sama ya. Dia tidak bisa berubah ya, dia tidak bisa diubah oleh apapun dan oleh siapapun ya. Dia akan tetap ada ya karena dia kekal adanya, baik kasihnya maupun kuasanya. Jadi saya rasa memang tidak tepat ya jika kita mengatakan masih ada Tuhan ya, karena kalau dikatakan masih berarti satu kali maka itu menjadi tidak ada atau habis. Nah, tetapi Allah kita itu dia tetap ada, dia tetap Allah ya, dia tidak berubah. Nah, melalui kebenaran ini ya bahwa Allah kita itu tidak berubah kuasanya maupun kasihnya, ya mungkin ada banyak yang mempertanyakannya. Lalu mengapa kuasa Tuhan itu tidak seperti pada masa yang lalu-lalu ya? Kalau dulu kita lihat ya perbuatan Tuhan itu terjadi dengan spektakuler, luar biasa ya, supranatural. Lalu kenapa sekarang ini ya rasanya sepertinya datar begitu saja? Lalu apakah Allah berubah? Tentu tidak. Ya, apa yang berubah? Situasi dan kondisi yang tidak menentu ini bisa mengubah keadaan manusia itu sendiri. Berubah dalam hal apa? Berubah dalam cara kita memandang Tuhan, bagaimana cara kita mengenal Allah itu menjadi berubah. Nah, mengapa demikian? Matius pasal 24 ayat yang ke-12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, apakah kita akan menggenapi firman Tuhan ini? Kasih kita menjadi dingin? Tentu tidak, bukan? Ya, kita tidak dapat menutup mata ya bahwa memang kondisi sekeliling kita ini terus bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, ada banyak masalah, sakit penyakit bisa muncul begitu saja dalam kehidupan kita. Ya, atau mungkin sementara ini kita sedang menghadapi persoalan yang sulit. Nah, dan setiap kondisi-kondisi yang sulit itu bisa saja menekan kehidupan seseorang sehingga berubah cara pandangnya terhadap Allah. Nah, di saat masalah kita ini tidak kunjung selesai ya, ataupun penyakit kita tidak kunjung sembuh, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Kepada kasih-Nya, kepada kuasanya, apakah kita tetap percaya? Ataukah justru kita mempertanyakan keberadaan Tuhan dan kuasanya? Seberapa banyak orang ketika menghadapi situasi sulit mempertanyakan di mana Tuhan itu? Di mana kuasa Tuhan yang dulu sudah dinyatakan? Kenapa sekarang tidak ada? Saya alami, gitu ya. Nah, di saat seseorang menjadi ragu akan kuasa Tuhan, ya, akan keberadaannya,
atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan, maka itu akan berpengaruh pada kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ya kita tidak akan memperoleh apa-apa ketika kita menjadi tidak percaya. Ya, Tuhan Yesus tidak dapat melakukan mujizat yang banyak ketika ada di tempatnya sendiri di Nazaret, karena banyak orang yang ragu kepada Tuhan Yesus, banyak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, memang kenyataannya ya dunia ini terus berubah dan satu saat dunia ini akan hancur binasa. Tetapi hendaknya kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak berubah ya. Biarlah kita terus mempercayai dan mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun juga kita tidak mengerti apa yang sedang saya alami ini. Kita tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa dapat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak berubah. Dia tetap sama, ya. Dia tidak dapat diubah oleh apapun. Namun biarlah kita tidak berubah kesetiaan kita kepada Tuhan meskipun keadaannya selalu berubah sewaktu-waktu. Dan biarlah kita tetap setia sampai pada akhirnya kita mendapat bagian di dalam langit dan bumi yang baru yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Ya, karena kondisi dunia sekarang ini sudah semakin rusak dan pasti akan hancur. Tetapi itu akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Kalau kita tidak berubah kesetiaan kita kepada Tuhan atau kita tetap setia kepada Tuhan, maka percayalah kita akan memperoleh janji itu, kita mendapat bagian di dalam langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita menerima firman Tuhan ini dengan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik, Engkau adalah Allah yang kekal, Engkau tetap ada dan akan terus ada bersama dengan kami, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Tuhan tolong kami ini ya Tuhan, supaya kami terus tetap mempercayai Engkau sebagai pribadi yang tidak berubah, yang akan terus menyatakan kuasa dan mujizat-Nya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami terima segala berkat Tuhan ini dengan ucapan syukur, dan Roh Kudus tolong kami untuk kami tinggal di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.